dan technopreneurship. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gali Margensia Putra. Nama saya Fahri Indonesia. Nama saya Carwita Paravision. Nama saya Damar Arif Panaraya. Jadi pembahasannya yang pertama, pekerjaan apa yang paling berubah karena teknologi. Yang kedua yaitu job profile baru. Job profile baru apa yang muncul dan kenapa penting. Lalu untuk pekerjaan yang berubah, satu ada petugas surat atau tukang pos yang saya ingin berkembangannya teknologi komunikasi dan internet. Berat tukang pos jadi kurang karena sudah ada email. Lalu kasir, ini sudah banyak negara-negara yang pasiennya itu sudah self-service atau self-checkout. Lalu yang ketiga adalah supir kendaraan umum. Di beberapa negara sudah banyak taksi yang berjalan tanpa driver dalamnya. Ini dia menggunakan sensor dan AI. Job profile baru yang dibutuhkan: desainer UI UX, user interface, user experience. Fokus pada pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau website digital. Kedua, analisis data dan ilmuwan data penting untuk mengolah dan menganalisis data yang terus meningkat untuk mengambil keputusan. Tiga, spesialis keamanan cyber. Ahli dalam melindungi data dan sistem dari ancaman cyber yang makin canggih. Lalu ada soft skill di era digital. Soft skill adalah atribut pribadi dan interpersonal seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang penting untuk berinteraksi efektif dengan orang lain dan berhasil dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Soft skill sangat penting karena meningkatkan kolaborasi tim, membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan daya saing di dunia kerja, serta membentuk dasar bagaimana individu dapat mengelola tekanan dan mencapai kesuksesan. Berikut adalah beberapa soft skill yang paling dicari. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada problem solving, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat kerjasama, yang kelima manajemen waktu yang baik, yang keenam kreatif, dan yang ketujuh mampu beradaptasi. Selanjutnya itu peluang skill gap. Skill gap adalah kesenjangan atau perbedaan antara keterampilan yang dimiliki karyawan dengan keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan suatu peran pekerjaan secara efektif. Karena skill gap, perusahaan tidak dapat mencari seseorang yang benar-benar berkualitas di bidangnya. Skill gap dapat diatasi dengan pertama, pengembangan karyawan, yaitu memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan agar mereka dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah identifikasi keterampilan, yaitu melakukan analisis keterampilan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan yang ada dan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu kemitraan pendidikan, yaitu menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan untuk memastikan lulusan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Lalu untuk produk dan jasa untuk industri, ini ada contoh kasus pada suatu perusahaan A ada masalah dalam manajemen arus kas, banyaknya utang, gaji karyawan yang sepotong, dan lainnya. Berdasarkan kasus di atas, berikut beberapa produk atau jasa yang dapat kita tawarkan. A. Membuat alat seperti sistem informasi manajemen keuangan untuk mensinkronisasi laporan keuangan secara real time atau secara live. Lalu yang kedua ada aplikasi manajemen stok yang berbasis AI. Kesimpulan, setelah mengetahui hal-hal yang telah disampaikan tadi, kita mendapatkan bekal untuk job profile di era digital ini. Banyak hal-hal yang perlu disiapkan, seperti soft skill agar teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kita juga harus mempersiapkan mental dan tujuan yang jelas di masa depan nanti. Berkembangnya teknologi pun menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih modern dan efisien. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Ya. Izinkan saya bertanya kepada kelompok kalian, jika seorang programmer memiliki soft skill yang bagus tapi tidak memiliki komunikasi yang bagus, apakah dampaknya berpengaruh pada tim atau tidak? Sekian dari pertanyaan dari saya.
Tiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Putra dari kelompok Kotlin. Saya ingin bertanya, bagaimana usaha pemerintah mengatasi bertambahnya jumlah pengangguran karena pekerjaan yang tergeserkan oleh teknologi? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Sukarayu Triharyani dari kelompok CSS ingin bertanya, soft skill kan sangat penting dalam dunia kerja kan? Bagaimana seorang siswa dapat melatih soft skill sejak dini? Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Alin. Pertanyaannya itu, bagaimana jika seorang programmer memiliki soft skill yang bagus tapi tidak memiliki komunikasi yang bagus? Apa dampaknya terhadap tim? Jadi, kalau seorang programmer punya soft skill yang bagus tapi komunikasi yang kurang, tim bisa jadi berantakan. Soalnya mungkin susah buat jelasin idenya atau masih kompetitif ke anggota lain. Akibatnya kerja tim bisa nggak sinkron, ada yang salah paham atau progresnya bisa lambat. Walaupun dia rajin dan bertanggung jawab, tetap aja komunikasi yang kurang bisa bikin kerja jadi tidak maksimal. Kalian akan menjawab pertanyaan dari Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana usaha pemerintah mengatasi pengangguran karena pekerjaan yang tergeserkan oleh teknologi? Pemerintah dapat upaya pemerintah dapat untuk mengurangi angka pengangguran itu bisa dalam bentuk peningkatan kualitas SDM. Pemerintah berfokus untuk melatih ulang dan meningkatkan keterampilan kerja agar relevan dengan kebutuhan digital. Program Kartu Prakerja sebagai contohnya dapat membantu para pekerja untuk meningkatkan skillnya yang nanti diperlukan di pekerjaan. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru dan ekosistem digital. Dukungan kewirausahaan dan gig ekonomi memberikan dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah agar bertransformasi ke dalam era digital, serta memastikan regulasi yang mendukung pekerjaan lepas gig ekonomi sebagai alternatif lapangan kerja jika tidak mampu bekerja di perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sekar, yakni bagaimana cara melatih soft skill sejak di bangku sekolah yang nantinya soft skill itu dipakai saat kerja di era digital. Untuk mungkin kita bisa fokus pada hal kreatif seperti mengembangkan kerjasama dengan tim. Lalu juga mungkin kita bisa memperkuat komunikasi secara digital. Lalu kita juga mungkin bisa mendorong cara kita untuk berpikir efektif dan memecahkan sebuah masalah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.